Sejak Jagat Review berdiri, ini pertama kalinya kami membuat video tentang smartphone Oppo kelas 1 jutaan. Ya, ini adalah Oppo A6X ya. Bacanya A6X atau A6X. Udah lah ya. Apakah HP-nya A6 untuk dipakai? Yang jelas harganya mulai dari 1,5 jutaan ya. Untuk SoC-nya Snapdragon 685 layar HD plus 120Hz. Desain layarnya untuk yang 1 jutaan nih ya, udah nggak pakai notch. Emang harusnya begitu ya. Lalu untuk baterai 6500 mAh, kekinian banget. Storage-nya pakai UFS, bukan eMMC. Desainnya keren dan solid, nggak terasa seperti smartphone 1 jutaan. Bahkan dia punya IP rating loh di IP64. Oke, Oppo A series ini merupakan lini yang ditujukan untuk kelas entry level hingga kelas mid range. Fokusnya Oppo di A series adalah harga terjangkau, baterai besar dan desain yang stylish. Oke, A6 series yang tahun ini ya, itu ada terbagi jadi dua sebetulnya. Ada yang A6 aja. Nah, kalau A6 ini ada yang RAM-nya 6GB dengan storage 128 dan ada yang storage-nya 256. Yang satu ini punya IP rating IP66, IP68, IP69. Baterai 7000 mAh, kamera utama 50MP. SoC-nya sama dengan yang A6X, pakai Snapdragon 685. Kemudian, model kedua dari A6 series itu adalah A6X. Ini mulai dari 1 jutaan. Dan memang kami lebih penasaran sama yang satu ini. Ini lumayan nambah pengalaman review Oppo kelas 1 jutaan nih ya untuk pertama kalinya. Oke, langsung aja kita mulai review kali ini dengan melihat pada paket penjualannya. Tentunya dalam sini ada unit smartphone dengan screen protector yang langsung terpasang. Lalu ada chargernya, ada chargernya, ada chargernya. Ini charger 15 watt ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case, SIM tray ejector, dan ada paket dokumen. Jadi walaupun 1 jutaan dari Oppo, lengkap isinya ya. Nah, untuk desain, pertama kali pegang bodinya terasa berat dan besar. Tapi di sisi lain ini juga terasa solid banget. Sama sekali nggak berasa murahan, bahkan cenderung terasa premium yang satu nih. Material frame dan back covernya padahal dari polikarbonat loh. Awalnya kami kira dari kaca karena emang solid dan premium banget rasanya. Ditambah lagi finishing back covernya halus dan punya corak yang memberikan kesan seperti ombak gitu ya. Opsi warnanya ada beberapa ya. Nah, kalau yang kami pegang ini yang katanya namanya biru ya. Untuk dimensinya smartphone ini tingginya adalah 166,61 mm, lebar 78,51 mm dan tebal di 8,61 mm. Sementara bobotnya ada di kisaran 210 gram. Bodinya udah punya sertifikasi IP64, jadi aman dari debu ya kan. 6 artinya kedap dari debu, dan kalau 4 artinya dia aman kecipratan air tipis-tipis dari segala penjuru ya. Jadi kena hujan nggak masalah, tapi jangan diajak berenang. Nah, bodi smartphone ini memang bukan yang tergolong ringan, tapi untuk smartphone dengan baterai 6500 mAh ini masih tergolong normal. Oke, sekarang kita lihat di sisi kanannya ya. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down. Di atas ini kosong. Di kiri ada slot SIM tray, triple slot loh ini ya. Bisa pasang 2 SIM dan 1 micro SD sekaligus. Di sisi bawah ada headphone jack, mikrofon, USB-C, dan ada grill speaker. Mikrofonnya ini single dan speakernya juga satu aja, jadi mono ya. Kualitas speakernya juga standar lah, kelas 1 jutaan ya. Nah, beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,75 inci panel IPS, resolusinya HD+, refresh rate-nya up to 120Hz. Hebatnya, dia bisa adaptif dari 60, 90, dan 120Hz. Untuk brightness-nya, smartphone ini diklaim punya peak brightness sampai 1125 nits. Nah, kalau dalam pengujian kami, maksimum brightness dalam kondisi indoor itu ada di kisaran 726 nits. Oh, ini tinggi banget buat indoor ya. Sementara untuk simulasi di luar ruangan itu bisa mencapai 996 nits. Hasilnya sebetulnya ya jauh di atas ekspektasi kami untuk sebuah smartphone kelas 1 jutaan. Nah, smartphone ini punya 2 mode warna ya, ada natural dan ada vivid. Hasil tes color gamutnya kurang lebih seperti ini. Untuk natural, gamut coveragenya ada di 95,9% sRGB dengan gamut volume di 100,8% sRGB. Untuk mode vivid, sayangnya ini belum nyampe 100% DCI-P3 ya. Gamut coveragenya masih di 82,5% DCI-P3 dengan volume di 82,7% DCI-P3. Dan untuk sRGB-nya ya itu kurang lebih sekitar 100% sRGB juga. Dan ini sebetulnya bukan masalah sama sekali. Ini masih bagus banget untuk smartphone kelas 1 jutaan dan bahkan ini masih cocok untuk ngedit foto ya. Nah, untuk bezel memang belum terhitung tipis di keempat sisinya. Sisi bawah dan atas masih cenderung lebih tebal. Jadi masih terasa lah ya smartphone entry levelnya. Tapi paling nggak yang satu ini pakainya punch hole, bukan pakai notch lagi ya. Kemudian di bezel atas layar itu ada earpiece. Lalu di bawah earpiece ada kamera selfie-nya. Ini 5MP f2.2 fixed focus. Perekaman video sampai 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kamera utamanya 13
16 megapiksel f2.2 autofocus dong. Perekamannya sampai 1080p 30 fps. Untuk fitur ekstra ada Pro Photo, Portrait Mode, Panorama, Time Lapse, Night Mode, dan ada High Res juga. Fiturnya basic ya standar lah ini untuk kamera 1 jutaan ya. Ada satu lagi yang Oppo sebut sebagai kamera monokrom di sini. Resolusinya QVGA. Kalau menurut kami anggap kamera bonus lah ya. Dan ada LED flash juga di situ. Oke, kita balik ke spek internalnya. SoC Snapdragon 685. RAM-nya 6GB LPDDR4X. Untuk storage 128GB UFS 2.2. Ya, nggak salah nyebut, ini UFS 2.2 ya. 685 itu emang bisa nyambung ke UFS atau eMMC. Oppo memilih UFS di sini. Nah, sebenarnya untuk RAM dan storage itu ada banyak varian untuk si Oppo A6X ini. Ada yang 464, 4128, 6128 seperti unit kami ini, dan ada juga yang 6256. Oke, untuk baterai 6500 mAh. Ini termasuk besar ya buat kelas harganya. Untuk sensor ada accelerometer, light sensor, proximity sensor, dan ada magnetometer. Sayangnya untuk sensor gyroscope itu masih pakai yang virtual. Untuk konektivitas ya 2G, 3G, 4G karena 685 pastinya 4G ya. Bluetooth-nya versi 5, Wi-Fi versi 5 juga. Wi-Fi sharing tersedia, tinggal nyalain aja icon hotspot saat udah terhubung ke Wi-Fi. NFC, nah ini sayangnya belum ada di sini. Lalu untuk connect Bluetooth, lihat ada apa aja di sini ya. Lumayan banyak sini ya. Oke. Untuk sistem keamanannya ada fingerprint reader dan ada face unlock juga. Untuk OS dia pakai ColorOS 15 berbasis Android 15. Nah, untuk update-nya Oppo menjanjikan ada 2 kali Android update dan 3 tahun security update. 15, 16 sampai 17 jadi ya dia ya. Nah, untuk iklan gimana? Aman. Kami belum pernah nemu iklan selama pengujian. Tapi kalau untuk aplikasi pihak ketiga, ya ini ya lumayan banyak nih ya. Untungnya bisa di-uninstall kalau memang nggak dibutuhkan. Nah, hal yang kami apresiasi dari OS-nya ini, meskipun speknya tergolong entry level, tapi dari pengalaman kami sejauh ini navigasinya smooth, lancar, sat-sat aja di sini ya. Pindah-pindah antara aplikasi nggak berasa nge-lag. Bahkan dipakai untuk multitasking split screen juga masih bisa lancar di sini ya. Seenggaknya untuk aplikasi harian selain gaming ini aman banget. Bahkan untuk aplikasi e-commerce yang kata netizen berat, di sini masih lancar nih navigasinya ya. Mungkin terbantu karena sudah pakai UFS juga di sini. Tapi memang ada catatan sedikit. Saat kita coba refresh rate-nya pakai auto, nah ini kalau masuk aplikasi e-commerce layarnya otomatis jadi 60 Hz. Jadi pengalaman scrolling dan belanjanya tuh ya bukan yang 90 atau 120 Hz rasanya ya. Tipsnya adalah atur refresh rate-nya ke high, maka saat kita masuk ke e-commerce layar jadi 90 Hz. Pengalaman scrollingnya akan jadi jauh lebih mulus. Oke, kita langsung masuk dalam benchmark aja ya. Antutu 10 pakai 3D Lite itu di 360 ribuan. Lalu Antutu 11 pakai 3D Lite itu di 507 ribuan. Geekbench 6 single core 469, multicore 1519. Nah, untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen di 45 fps, 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics core di 1388. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, base score-nya di 653 dengan lowest score di 649, jadi stability-nya di 99,4%. Sekarang kita masuk ke pengujian gaming yuk. Untuk Subway Surfer, game ini bisa jalan di 120 fps ternyata dan lumayan mulus lancar ya. Tapi memang syaratnya adalah pastikan setting refresh rate udah diatur ke high dulu. Lalu PUBG Mobile, setting grafik yang terbuka itu adalah Smooth Ultra alias 40 fps. Kalau dimainin ya jalan di kisaran 40 fps. Kami udah turunkan setting grafik sampai super smooth dan frame rate juga kita bisa buka sampai ekstrim. Tapi sayangnya performanya belum nyampe ke 60 fps. Frame rate dari pengujian kami itu hanya mencapai di kisaran 50 fps aja. Ini belum masuk level kompetitif, tapi overall untuk have fun aja sih udah terbilang oke lah ya. Untuk gyro aiming ya jelas, ini terasa delay ya karena sensor gyroscope-nya ini virtual aja. Lalu ada Mobile Legends. Di sini setting frame-nya terbuka sampai high. Artinya ya 60 fps saja. Saat dicoba game lancar 60 fps, sesekali sih dia bisa turun ke 50-an fps. Belum terbuka nih setting 90-nya ya, tapi ingat harganya 60 fps lancar aja udah bagus banget. Lanjut ke Genshin Impact. Iseng juga nih. Kita coba setting lowest 60 fps tanpa kipas dulu. Nah, ini frame rate-nya ada di kisaran 30 fps sepanjang pengujian dan sekali bisa turun sedikit di bawah 30 fps. Ternyata masih lumayan lancar nih ya. Antara ini OS yang memang optimal atau dari developer Genshin-nya yang udah mengoptimalkan gamenya untuk SoC yang satu ini. Super permukaan di bagian layar ada di 40 derajat Celcius, sementara di bagian belakang juga ada di 40 derajat Celcius. Cuman anget-anget aja di sini. Nah, kalau kita kipasin bagaimana? Hasilnya ternyata mirip-mirip aja. Sama-sama ada di kisaran 30 fps sepanjang pengujian. Nah, kalau kita kasih ranking, ini masuknya ke C- ya. Oke, kita lanjut ke pengujian kameranya.
Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Oppo A6X. Langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang pertama-tama kita mau cari tahu kemampuan mikrofonnya. Suara yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini. Sayangnya dia cuma single mikrofon ya, cuma di bawah doang. Cuman kalau dari segi kualitas sendiri gimana? Udah cukup bagus belum? Ya kalau menurut saya pribadi mah untuk video casual sehari-hari masih cukup lah. Cuman kalau memang mau kualitas lebih bagus, saran saya pakai mikrofon eksternal aja. Sekarang kita lihat kamera depannya. Kamera depannya simpel aja sih, nggak banyak juga yang bisa dikomentari. Dynamic range juga belum pas untuk kondisi cahaya sulit. Hasilnya standar kamera smartphone 1 jutaan aja. Mentok 1080p, 30 fps, dan sayangnya belum ada stabilizernya. Untuk kamera utamanya sekedar oke aja dari segi detail. Dynamic range terlihat lebih baik dari kamera depannya tadi. Dan untuk stabilizer sayangnya belum ada juga untuk kamera utamanya. Sekarang kita cek di kondisi low light. Untuk kamera depannya di low light masih lumayan bisa digunakan ternyata ya. Gambar memang sudah noisy tapi paling tidak wajah masih bisa terlihat bentuknya. Sekarang kita ke kamera utamanya. Nah yang aneh kamera utamanya ini malah lebih gelap dibanding kamera depannya tadi. Iya gak sih? Kalau menurut saya sih gitu ya. Setidaknya yang bisa saya apresiasi adalah frame rate-nya masih stabil di 30 fps. Nggak frame drop ke 20-an fps. Overall kameranya tergolong sangat basic. Sedikit berharap stabilizer itu sudah jadi standar meski di entry level sekalipun. Gak apa-apa deh cuma 1080p 30 fps, setidaknya kalau stabil videonya lebih enak dilihat. Untuk saat ini solusi paling mudah adalah pakai Google Photos. Lalu kita edit dan tambahkan stabilizer dari sini. Overall untuk 1 jutaan kemampuannya masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau untuk 2 jutaan, sebaiknya kalian pertimbangkan lagi. Sekian pengujian kameranya Oppo A6X, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut untuk pengujian daya tahan baterainya dengan lokal YouTube video playback 1080p resolusinya. Baterai habis setelah 24 jam. Ya, 24 jam nonton video non-stop ya, bisa ya. Lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 1 jam, baterai berkurang hanya 5% aja. Scrolling TikTok selama 1 jam, baterai berkurang 6%. Kemudian untuk Genshin Impact lowest 60 fps selama setengah jam, nah ini baterai berkurang sekitar 13%. Ya, kalau untuk baterai 6500 mAh, ini hasilnya masih agak di bawah harapan kami ya. Ini masih agak boros hitungannya. Terutama kalau mengingat bahwa ini layarnya HD Plus ya, ini bukan yang Full HD Plus, harusnya itu membantu supaya bisa lebih irit. Oke, kita lanjut lagi untuk tes chargingnya. Kita pakai charger bawaan yang 15 watt ya. Untuk 0 sampai 50% butuh waktu 1 jam 3 menit. Sementara dari 0 sampai penuh butuh waktu 2 jam 37 menit. Ya, ini memang terbilang lambat. Memang sebaiknya ini pas ngecas ditinggal tidur aja ya. Lanjut untuk pengujian yang lainnya, Netflix udah support Widevine L1 tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube, streamingnya bisa nyampe 1080p 60 fps tanpa dukungan HDR. Untuk haptic feedback, nah ini masih terasa haptic feedbacknya entry level ya. Getarannya panjang dan agak kurang nyaman untuk dipakai mengetik cepat. Kalau emang nggak butuh haptic feedback, ya dimatiin aja juga bisa kan. Oke, untuk harganya, yang varian A6X ini untuk yang 464 itu harganya 1.599.000. Untuk A6X yang 4128 1.799.000. A6X yang 6128 2.399.000. A6X yang 6256 itu di 2.699.000. Nah, kalau yang A6 ya untuk 6128 itu di 2.899.000, sementara yang A6 6GB, 256GB storage itu ada di 3.299.000. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia belum punya sensor gyroscope hardware. Dia belum punya NFC, speakernya belum stereo, mikrofonnya single ya. Lalu kualitas kamera dan mikrofonnya ya masih basic-basic aja. Lalu karena nggak ada gyro hardware, kameranya juga otomatis nggak ada stabilizernya. Di sini juga belum ada opsi perekaman video untuk 60 fps. Baterainya ini tergolong masih belum cukup memuaskan untuk ukurannya yang besar di 6500 mAh. Ya memang tergolong irit, tapi mengingat ukurannya harusnya dia bisa lebih irit lagi. Lalu untuk harganya agak sedikit lebih tinggi dari harapan kami. Dari sisi menariknya, nah layarnya ini sangat terang untuk standar HP 1 jutaan. Refresh rate udah bisa nyampe 120 Hz. Storage udah pakai UFS dan ini membantu banyak dalam hal performanya. Color OS juga bantu, dia smooth dan lancar di sini. Lalu masih ada slot untuk micro SD card ya. Dan ini bukan yang hybrid. Kemudian desainnya, wah ini solid dan berkelas. Sama sekali nggak terasa murahan. Dan ya jelas, after salesnya Oppo yang reputasinya lagi wangi-wanginya di sini ya. Sangat membantu itu tentunya. Nah, pertanyaannya, smartphone ini cocoknya untuk siapa?
Menurut kami ini bisa cocok untuk smartphone pertama anak ya. Misalnya anak yang baru masuk SD ya butuh smartphone. Ini masih oke lah untuk komunikasi. Untuk orang tua juga yang mungkin gaptek ya, maaf ya, mungkin juga cocok karena ColorOS-nya tergolong mudah digunakan. Performanya juga nggak lemot kan di sini. Terlepas harganya masih sedikit ketinggian, tapi untuk smartphone entry level ada beberapa hal yang sejujurnya agak di atas ekspektasi kami. Sesimpel navigasi yang mulus di berbagai aplikasi, ini bikin penggunaan harian jadi nyaman dipakai. Dan build quality-nya juga solid, berkelas banget. Jadi kurang lebih seperti ini ya, smartphone Oppo yang 1 jutaan. Apakah smartphone ini sudah sesuai dengan ekspektasi kalian? Atau bahkan ada aspek-aspek yang melebihi ekspektasi kalian? Silahkan sharing pendapat kalian di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.